Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Nahwu, kitab Mukhtasar Jiddan, yang hari ini sudah memasuki pertemuan ketiga. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa kharaja lan metu bil murakkabi kelawan al murakkab apa sing metu al mufradu kalimah kang ijen ka zaidin kaya contoh zaitun fala yuqalu maka ora den arani fala yuqalu maka ora den ucapake lahu kedue lafaz zaidin apa kalamun kalam aidan kelawan maneh aindan nuhati mungguhi pira-pira ulama nahwu. Wal mufidu lan utawi mufid iku ma barang afada kang maedai apa ma faidatan kelawan maidai temenan yaksunu kang dadi bagus apa asukutu meneng minal mutakallimi saking wong kang omong wasami lan wong kang ngrungu alaiha ing atase faidah. Kaka mazaitun wa zaitun qaimun, qama wis ngadeg sapa zaitun zaid wa zaitun qaimun wa zaitun lan utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Fa inna mongko sak temene fa inna kulan mongko sak temene saben-saben minhuma saking karone contoh koma zaitun wa zaitun qaimun iku afada awe faedah apa kulan faidatan kelawan madai temenan yaksunu kang bagus apa asukutu meneng alaiha ing atase faidah minal mutakallimi saking wong kang omong wasami'i lan wong kang ngrungu wahya lan utawi faedah iku al ikhbaru bikiyami zaidin awe kabar kelawan ngadeke zaid fa inna sami'a mongko sak temene wong kang ngrungu idza sami'a tatkala ning ngrungu sapa sami zalika ing mengkono-mengkono koma zaidun lan zaidun qaimun layang guru mongko ora ngenteni sapa sami sayan ing suwiji-wiji akhara kang meneh utawa kang liya ya tawaqqafu kang dadi kandhek alaihi ing atase syait apa tamamul kalami sempurnane kalam wayah sunu lan dadi bagus aidon kelawan maneh apa sukutul mutakallimi menenge wong kang omong. Nah, sekarang saya terjemahkan dengan terjemahan bebas bahasa Indonesia. Wa kharaja bil murakkabi al mufradu. Jadi kata yang sendirian itu tidak bisa dikatakan sebagai murakkab.
Kalau sudah tidak termasuk murakab seperti zaitun, nah, kazaidin seperti zaitun, maka tidak boleh dikatakan kalam. Jadi kata zaitun ini pertama tidak bisa dikatakan sebagai murakab. Mengapa? Karena sendirian, ijen, sendiri, tidak cuma satu kata. Nah, kalau sudah satu kata itu berarti kata zaitun ini sudah keluar dari yang namanya murakab. Mengapa? Karena masih sendirian, tidak tersusun dari dua kata. Nah, kalau sudah tidak tersusun dari dua kata, berarti tidak boleh dikatakan kalam. Fala yuqalu lahu kalamun aidon indan lughati. Maka kata zaitun itu tidak bisa dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Dan yang kedua, mufid ialah kata yang bisa memberi pengertian dengan pengertian yang sempurna, yang bisa sehingga orang yang mendengarkan itu, atau sehingga orang yang berbicara dan mendengarkan itu sudah tidak membutuhkan perkataan lagi, sudah diam, maksudnya di sini sudah tidak membutuhkan perkataan lagi, sudah cukup dengan yang kalimat yang tadi itu. Ini maksudnya. Seperti apa contoh yang sudah memberikan faedah itu? Kakoma zaitun wa zaitun qaimun. Jadi ada berita koma zaitun, Zaid telah berdiri, Zaid itu berdiri. Nah, dua contoh ini sudah memberikan pengertian yang baik, sehingga orang yang mendengarkan itu tidak butuh atau tidak memerlukan tambahan dari kalimat tersebut. Jadi apabila ini fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yanzuru syai'an akhar. Ketika orang yang mendengar berita tersebut, maka orang yang mendengarkan itu sudah tidak menunggu sesuatu yang lain. Ya. Sudah menjadi sempurna, ya, sudah tidak dibutuhkan lagi ya, sempurnanya kalimat. Karena itu sudah cukup memberikan pengertian. Wa yaksunu aidan sukutul mutakallimi, dan juga bagus juga orang yang berbicara itu sudah tidak menambahi perkataannya lagi, sudah diam. Artinya tidak butuh keterangan yang lebih panjang. Itu namanya al-mufid ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan i'rab dari beberapa kata yang pada pertemuan yang sebelumnya masih belum dijelaskan. Kharaja, kita mulai dari kata wa kharaja. Wa-nya ini waw istiqnaf ya, waw untuk memulai permulaan yang baru. Waw istiqnaf ya. Kharaja adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu, semua fi'il madhi itu mabni. Jadi tidak ada fi'il madhi yang mu'rab. Mabninya ada berapa? Mabninya ada 3 ya. Jadi mabninya fi'il madhi itu ada 3, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Nazm Maksud ya. Wa akhirul madhi iftahanhu mutlaqa wa dhumain biwawi jam'in ulhiqa wasakinin dhamirur raf'in hurika. Itu. Wa akhirul madhi, lan ing akhire fi'il madhi iftahanhu, teman-teman mathaken sira hu ing akhire fi'il madhi mutlaqon, secara mutlak. Wa dhamma, lan dhamaken sira in biwawi jam'in, lamun ketemu wau jamak. In biwawi jam'in, lamun kelawan wau jamak ulhiqa dan temuaken. Wasakin, lan
nyukunaken sira ing fi'il mudhari' in dhamira raf'in khurika, lamun ketemu dhamir rafa yang diharokati, dhamir rafa mutaharrik. Jadi fi'il madhi itu mabninya satu adalah mabni sukun apabila bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Seperti kharaja, kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, misalnya kharajtu, kharajna, maka jimnya sukun, namanya mabni sukun. Atau bersambung dengan wawu jamak, maka kharaja ini adalah mabni dhamma, kharaju. Hanya bersambung dengan wawu jamak saja yang mabni dhamma. Kemudian selain bersambung dengan wawu jamak dan bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka fi'il madhi itu mabni fathah semuanya. Misalnya kharaja, kharajat, kharajata. Nah, ini semuanya mabni fathah. Jadi kesimpulannya fi'il madhi itu selama tidak bersambung dengan wawu jamak dan tidak bersambung dengan atau tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabninya adalah fathah. Saya lanjutkan. Kharaja ini fi'il madhi maklum itu harus mempunyai fa'il. Fa'ilnya adalah al-mufradu. Fa'ilnya berupa isim dzahir. Jadi isim dzahir ini al-mufradu ini dibaca rafa, al-mufradu tandanya dhamma karena isim mufrad. Mengapa di i'rab rafa? Karena menjadi fa'ilnya kharaja. Kazaitin, kanya fi'il kalimah huruf, zaitinnya adalah majrur bil kaf. Kazaitin kayak lafaz zaitin. Ai kalafzi zaitin, kayak lafaz zaitin. Fala yuqalu lahu. Nah, yuqalu. La ini la nafi. Yuqalu ini mabni majhul, fi'il mudhari' mabni majhul. Setiap fi'il mudhari' mabni majhul harus mempunyai naibul fa'il. Nah, yuqalu den ucapake atau den arani, apa sing den arani? Kalamun, kalam. Jadi kalam ini adalah isim yang dibaca rafa karena menjadi naibul fa'ilnya yuqalu. Tanda rafa'nya adalah dhamma karena isim mufrad. Aidon dibaca nasab karena menjadi maf'ul mutlaq. Inda dibaca nasab karena menjadi maf'ul fi. An-nuhati dibaca majrur karena menjadi mudhof ilaih dari kata inda. Wal mufidu sama wanya istinaf. Wal mufidu ini menjadi mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhamma karena isim mufrad. Khobarnya adalah ma. Khobarnya adalah ma mausul. Kalau ada isim mausul, maka setelah isim mausul itu harus ada sila. Nah, di dalam sila itu harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul, harus ada. Nah, di sini apa dhamir yang kembali kepada isim mausul? Afada yang tersimpan di sini. Afada maidai apa ma. Jadi dhamirnya, jadi fa'ilnya afada ini berupa dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada isim mausul. Nah, itu namanya aid. Jadi jumlah dan aidnya inilah yang menjadi silatul mausul. Afada fi'il apa? Fi'il madhi. Faidatan ini menjadi maf'ul mutlaq dari afada. Kemudian yaksunu sukutu minal mutakallimi wassami'i alaiha. Jumlah mulai yaksunu sampai alaiha ini adalah jumlah fi'liyah, mahalnya mahal nasab karena menjadi naat dari faidatan ini. Dari faidatan. Jadi namanya jumlah naat jumlah.
Yaksunu dari fi'il madhi hasuna yaksunu. Setiap fi'il maklum harus punya fa'il. Mana fa'ilnya? Asukutu dibaca rafa. Min huruf jar, al mutakallimi majrur dengan min, wasami'i wa harfu atof, as-sami'i diatofkan kepada al mutakallimi ya. Alaiha ala harfu jar ha majrurun ya. Kembali kepada faidah. Kaqama zaitun wa zaitun qaimun. Fa inna kullan minhuma afada faidatan. Inna ini ada amil inna. Jadi inna itu masuk pada jumlah ismiyah. Tidak ada inna yang masuk pada jumlah fi'liyah. Asalnya kullun minhuma afada faidatan. Kemudian dimasuki inna. Fa inna kullan minhuma afada faidatan. Jadi inna itu adalah amalnya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Merofakan isim dan menasabkan khobar. Mana isimnya? Kullan. Ya. Fa inna kullan minhuma. Khobarnya berupa khobar jumlah yaitu afada. Afada khobar jumlah ini namanya ya, jumlah fi'liyah. Afada sama dengan yang tadi, harus mempunyai fa'il karena fi'il maklum semuanya harus mempunyai fa'il. Fa'ilnya mana? Berupa dhamir mustatir jawazan yang kembali kepada kulan. Fa'idatan menjadi maf'ul mutlaq. Sawani yaksunu sukutu 'alaiha minal mutakallim wasami, ini adalah jumlah yang mahalnya mahal nasab karena menjadi naatnya dari faidah. Namanya naat jumlah. Faidatan kang maedai yaksunu kang bagus ya. Ada kangnya itu namanya naat. Waya lan utawi faidah. Nah, ya ini adalah isim dhamir yang menjadi mubtada. Mabni fathah fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi ini mabni fathah tapi mahalnya adalah mahal rafa karena menjadi mubtada. Kemudian alif baru adalah khobar. Alif baru adalah khobar. Nah, alif baru loh. Alif baru ini khobar. Tidak sama dengan mubtada'nya. Mubtada'nya mu'annas di sini kok mudzakkar. Ya karena khobarnya di sini berupa masdar. Karena masdar itu tidak bisa dimu'annaskan dan tidak bisa dimudzakarkan. Jadi khobar itu mutobik apabila khobarnya itu berupa kata sifat. Artinya bisa dirubah menjadi mu'annas dan dirubah menjadi mudzakkar. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Atau dengan kata lain karena khobarnya di sini berupa isim jamid. Wa ya alif baru bi qiyami zaidin. Qiyami zaidin ini namanya mudhof ilaih. Qiyami ini namanya mudhof, zaidin namanya mudhof ilaih. Berdirinya Zaid. Asalnya Zaid itu berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Maka ini disebut namanya idhofatul masdar ila fa'ilihi. Memudhofkan masdar kepada fa'ilnya. Idhofatul masdar ila fa'ilihi. Seperti ini contohnya. Bi qiyami zaidin. Saya lanjutkan fa inna sami'a. Inna sama seperti yang tadi, tansibul isma wa tarfaul khabar. As-sami'a menjadi isimnya inna dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Fa inna sami'a. Idza sami'a itu menjadi khabarnya inna. Idza itu adatu syarti, adat syarat. Idza ini adalah ismu dzarfin. Isim dzaraf, bukan kalimat huruf. Tapi isim dzaraf yang selalu dimudhofkan kepada jumlah. Dan jumlahnya harus berupa jumlah fi'liyah, khusus fi'il madhi idza. Jadi idza ini masuk pada fi'il madhi. Nah, sami'a adalah fi'il madhi
Setiap fi'il madhi yang maklum mempunyai fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan. Kembali kepada as-sami. Kembali kepada as-sami. Berarti sami'a ini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Jadi mempunyai mahal jar karena menjadi mudhof ilaihnya idza. Nah, itu ya. Jadi idza ini adalah salah satu kata kalimat isim dzaraf yang harus dimudhofkan kepada jumlah. Biasanya kan mudhof ilaih itu kan berupa kalimat isim. Ini tidak berupa jumlah. Idza itu ya. Jadi idza itu harus dimudhofkan kepada fi'il madhi. Ada banyak beberapa dzaraf itu bisa dimudhofkan kepada jumlah seperti di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surat apa itu? Al-Ma'arij apa itu? Yauma takunus sama'u kal muhli wa takunul jibalu kal ihm. Ya. Yauma takunus. Nah, itu yauma takunu. Ini namanya dzaraf yang dimudhofkan kepada jumlah seperti ini. Nah, idza ini karena ada syarat maka butuh jawab. Maka jawabnya apabila yang mendengarkan itu sudah mendengar kabar itu, maka layan dulu saya nakor, maka dia tidak akan menunggu-nunggu kata yang lain atau kalimat yang lain. Karena sudah cukup itu sempurnanya kalam itu. Ya. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi. Wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi. Yahsunu fi'il mudhari'. Dibaca rafa, tanda rafanya dhamma karena bukan afalul khamsah. Yahsunu mempunyai fa'il yaitu sukutul mutakallimi. Sukutu ini fa'ilnya yaksunu. Nah, ini sama seperti yang tadi, sukutul mutakallim itu adalah mudhof ilaih, di mana ini disebut idhofatul masdar ila fa'ilihi. Memudhofkan masdar kepada fa'ilnya. Demikian i'rab dari ibarat yang ada pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.